Sudah setahun ini, suami saya ketahuan menikah lagi dengan teman sekantornya. Semua teman-teman di kantornya tahu, tapi mereka diam. Bahkan keluarganya juga tahu, namun mereka juga memilih diam. Saya memang salah sedari awal. Suami saya bekerja di luar kota, dan saya melepasnya sendiri. Pernah waktu awal pernikahan suami saya meminta untuk ikut, tapi saya memilih tinggal bersama orang tua. Entah kenapa, waktu itu saya merasa tidak siap. Apalagi bapak saya bersikeras menahan. Akhirnya saya tinggal bersama orang tua, sampai kami membangun rumah di dekat orang tua saya. 15 tahun sudah rumah tangga kami berlalu. Suami saya pulang setiap weekend. Semua berjalan baik-baik saja. Hingga satu malam saat suami saya pulang dan tertidur pulas, saya membuka HP-nya. Iseng saya buka aplikasi hijau. Sepertinya dari semua chatnya aman, tak ada yang hal mencurigakan. Akhirnya saya membuka status. Tak akan pernah bisa saya lupakan malam yang sangat menyakitkan itu, di mana saya menemukan foto suami saya sedang memeluk wanita lain. Sesak memenuhi dada ini. Saya langsung membangunkan suami saya untuk meminta penjelasan. Dan ternyata dia jujur mengakui kalau perempuan itu adalah istrinya, yang baru ia nikahi seminggu yang lalu. Entah kata apa yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hati ini. Suami saya, bapak dari anak-anak saya, tega menyakiti hati kami, menghancurkan harapan yang kami bangun. Esoknya, saya mencoba menghubungi pelakor itu melalui WhatsApp. Dia menjawab dengan bahasa yang santun, namun sangat menohok. Dia hanya menjawab, "Silakan selesaikan dengan Bapak. Saya akan mengikuti apapun keputusan Bapak." Saya kalut dengan penuh emosi. Saya mencerca suami saya, memintanya untuk meninggalkan pelakor itu. Namun, ia bilang tidak mungkin karena ia sangat membutuhkannya. Saya mencoba menahan diri, berbicara kepada keluarganya, dan astaga, keluarganya malah bilang bahwa suami saya sudah dewasa. Mereka tidak bisa mengatur apa yang suami saya ingin perbuat. Makin hancur hati ini, mengingat anak-anak yang mungkin akan kehilangan bapaknya. Saya coba jalani lain. Saya menghadap pada atasannya di kantor, namun lagi-lagi jawaban menyakitkan yang harus saya terima. Atasan mereka di kantor menjawab bahwa apa yang mereka lakukan di luar pekerjaan, sehingga dia merasa tidak berhak untuk melakukan intervensi. Belakangan saya tahu bahwa si pelakor ini justru malah dipindah bidang, sehingga satu bagian dengan suami. Suami saya membangun cerita seakan-akan semua ini salah saya. Katanya semua terjadi karena saya tidak mau ikut suami. Katanya suami saya membutuhkan dia untuk mengurus dan menemaninya saat jauh dari saya. Keluarga saya sendiri sudah menyerahkan semua pada saya. Saya tahu kalau sampai bercerai, keluarga akan menanggung malu. Karena adik perempuan saya sudah 3 kali menikah dan bercerai. Jika saya sampai bercerai, tentu keluarga kami akan dicap tukang kawin cerai. Entah apa yang pelakor itu punya,
padahal dia tidak lebih cantik dari saya. Usia kami terpaut sedikit. Semakin hari rasanya semakin menyakitkan melihat dia dengan bebas pergi kemana-mana berdua dengan suami saya, dengan dalih pekerjaan. Bahkan beberapa kali kegiatan di luar kota dan menginap di hotel mewah. Setiap seminggu sekali mereka selalu menginap di rumah mertua. Dan bahkan pergi jalan-jalan bersama keluarga suami saya. Dia selalu upload foto-foto mesra bersama suami saya di sosial media. Sepertinya dunia mendukung perselingkuhan mereka. Yang jelas, sampai detik ini saya masih sangat membencinya. Walau suami saya hingga detik ini tetap pada kewajibannya menafkahi dan pulang setiap weekend. Akhirnya saya hanya bisa menerima keadaan ini, berharap suami saya diberi hidayah, biarlah sekarang saya yang belajar menjadi pelakor, merebut hati suami agar kembali pada kami. Ini ceritaku, mana ceritamu?